semua, perkenalkan nama kakak Syafa Alkobi Al-Mujahidah dengan NIM 12020500122. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Syauki Mumtaz dengan nomor induk mahasiswa 12020500124. Selamat menyaksikan, terima kasih. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Teti Nur Hayati dengan NIM 12020500128. Salam kenal semuanya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Jadi pada materi pertama kita hari ini kita akan bahas tentang relasi. Nah, relasi itu apa sih, Kak? Jadi relasi itu adalah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan satu ke himpunan yang lain. Nah, contohnya itu adalah jika himpunan A sama dengan 3, 4, 5, 8 dan B 1 dan 2, maka AXB sama dengan 3,1, 3,9, 4,1, 4,5, 5,1, 5,9, 8,1 dan 8,9. Nah, jika relasi antara A dan B dinyatakan dengan relasi lebih dari, maka relasinya adalah, nah kita kan udah ada ya di sini hubungannya gitu, pasangannya. Nah, kita lihat di sini. Karena relasinya di sini lebih dari, maka kita coba ya 3 lebih dari 1. Ini betul ya, maka 3,1 termasuk ke dalam relasi ini. 3,9, 3 lebih dari 9, berarti ini bukan termasuk karena 3 tidak lebih dari 9. 4,1, 4 lebih dari 9, ini juga termasuk ya, karena 4 lebih dari 1. 4,5 ini tidak termasuk karena 4 tidak lebih dari 5. 5,1 ini termasuk, 5,9 tidak karena 5 bukan tidak lebih dari 9. 8,1 termasuk dan 8,9 tidak. Nah, jadi jika disimpulkan kembali, jadi suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B itu artinya adalah pemasangan atau perkawinan dari anggota-anggota himpunan A ke anggota-anggota himpunan B. Nah, yang selanjutnya ada cara penyajian relasi. Nah, relasi itu biasanya disajikan dalam 3 bentuk. Yang pertama ada diagram panah. Nah, karena diagram panah, maka ini pasti ada panahnya. Nah, seperti ini. Yang kedua ada diagram kartesius. Nah, yang ketiga ada himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan itu seperti apa sih, Kak? Jadi contohnya seperti ini. Kita ambil contoh dari diagram panah yang ini. Nah, karena di sini himpunan, maka pasti awalnya memakai kurung kurawal. Nah, di sini kita lihat 1 berpasangan dengan A. Berarti di sini 1, A. 1 juga berpasangan dengan B, berarti 1, B. Di sini 2 berpasangan dengan B, berarti 2, B. Di sini 3 berpasangan juga berpasangan dengan B, maka 3, B. Nah, ini yang terakhir 3 berpasangan dengan C. Di sini berarti kita pasang 3, C. Nah, udah ya. Nah, karena udah selesai semua, maka jangan lupa ditutup lagi dengan kurung kurawal. Nah, seperti ini contohnya.
Yang nah, domain itu asal. Yang kedua ada kodomain, yaitu daerah kawan atau daerah hasil. Yang ketiga ada range atau hasil dari suatu relasi atau fungsi. Nah, supaya lebih paham, kita bisa langsung tentukan domain, kodomain, dan range dari diagram berikut ini. Nah, jawab domain kalau dari di belah kiri atau ada di main. Nah, kita tulis ya 1,2,3,4. Nah, selanjutnya ada kodomain. Nah, kodomain itu semua anggota, tulis semua 1,2,3,4,5,6,7,8. Yang terakhir ada range. Nah, bedanya kodomain dengan range itu apa sih? Karena range itu kan tadi ini anggota B yang memiliki panah anggota berapa saja. Kita bisa lihat di sini ada 1, 3, 5, dan 7 ya. Maka di sini range-nya adalah 1, 3, 5, dan 7. Jadi hanya yang terkena panahnya saja. Sedangkan kalau nggak kena panahnya berarti nggak usah ditulis. Soal berikutnya adalah data berikut dalam A. Nama diagram panah, yang kedua diagram kartesius, yang ketiga himpunan pasangan berurutan. Nah, kita di sini punya ya data pelajaran yang disukai oleh 5 sekawan. Nah, adik-adik bisa lihat di sini tabelnya. Kita bisa langsung coba cara ngerjainnya ya. Nah, untuk sebelum kita menghimpunan A atau domainnya itu di sini tulis dulu himpunan A sama dengan Abdul, ada Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Sukanya yaitu matematika, IPA, IPS, kesenian, bahasa Inggris, olahraga, dan ketelapan. Nah, sedangkan pelajaran yang disukainya itu adalah relasi antara himpunan A ke himpunan B. Nah, kita langsung ya diagram panah. Nah, kalau diagram panah itu mudah adik-adik. Jadi pertama kita bikin dulu lingkaran itu adalah ada Abdul, Budi, Chandra, dan Dini, dan Elok. Nah, himpunan B-nya itu ada matematika, IPA, IPS, kesenian, bahasa Inggris, olahraga, keterampilan. Nah, kita masukin ke dalam lingkaran ini gitu. Sedangkan kalis di atas sini. Nah, ini kita tinggal pasangkan menggunakan panah ya adik-adik. Nah, di sini Abdul di sini menyukai pelajaran matematika dan IPA, maka kita panahin di sini Abdul ke matematika. Jangan lupa ya, karena diagram panah kita pakai tanda panah. Nah, Abdul menyukai. Nah, Abdul udah ya. Sekarang kita Budi. Di sini Budi menyukai pelajaran IPA, IPS, kesenian. Nah, Budi menyukai IPA, berarti sini panah ke sini, IPS. Ini ganti warna lagi ya supaya bisa terlihat itu perbedaannya. Nah, di sini Chandra menyukai pelajaran olahraga dan keterampilan. Di sini kita panahin ke olahraga dan keterampilan. Nah, di sini sedangkan Dini menyukai pelajaran kesenian dan bahasa Inggris. Berarti kita dan bahasa Inggris. Nah, sedangkan yang terakhir Elok. Nah, Elok ini menyukai 3 pelajaran. Yang pertama ada matematika, berarti kita panahin Elok ke matematika. Yang kedua ada IPA, berarti ke sini kan. Nah, ini agak rapi ya, ini adik-adik kalau misalnya gambar ini bisa menggunakan penggaris supaya bisa lebih rapi ya. Nah, untuk selanjutnya ada diagram kartesius. Nah, jadi domainnya itu kalau dalam diagram kartesius itu disimpan di bawah atau dalam sumbu X. Sedangkan kalau sumbu Y itu di sebelah sini. Nah, ini juga gampang ya adik-adik diagram kartesius. Nah, kita lihat Abdul menyukai pelajaran matematika dan IPA. Kita titikin aja ini Abdul menyukai pelajaran matematika di sini titik dan IPA di sini kayak gini. Sedangkan Budi menyukai pelajaran IPA, IPS, dan kesenian. Nah, di sini ya kesenian. Nah, Chandra menyukai pelajaran olahraga dan keterampilan. Olahraga dan keterampilan. Nah, sedangkan Dini menyukai pelajaran kesenian dan bahasa Inggris. Kesenian dan bahasa Inggris. Sedangkan yang terakhir Elok menyukai pelajaran matematika, IPA, dan keterampilan. Sini ya, matematika, IPA, dan keterampilan. Nah, seperti ini nanti itu jadinya tuh bakalan jadi seperti ini. Selanjutnya ada himpunan pasangan berurutan, juga mudah ya adik-adik. Kita tinggal pasangkan nih himpunan, karena di sini ada himpunan. Nah, di sini kita tinggal tulis Abdul menyukai matematika, berarti Abdul, menyukai pelajaran IPA, maka Budi, IPA, Budi, IPA, keterampilan. Nah, seperti itu sampai Elok, keterampilan. Ini bisa dipahami ya adik-adik. Nah, untuk selanjutnya ada fungsi atau pemetaan.
Nah, pengertian dari fungsi atau pemetaan. Nah, jadi pemetaan itu adalah salah satu jenis relasi yang memiliki satu syarat. Nah, syaratnya itu adalah setiap anggota domain harus memiliki satu pasangan. Nah, di sini kita bisa lihat ya, hanya memiliki satu pasangan, ini betul. Dua berpasangan dengan 5 dengan 1, ini berarti betul. 4 berpasangan dengan 3, berarti ini betul juga. Sedangkan ini bukan termasuk ke padongkas namanya, berarti dia adalah relasi. Relasi yang kedua, satu punya satu pasangan, berarti ini jelas ya, ini bukan, berarti hanya memiliki satu pasangan. Sedangkan dua ini punya dua pasangan, berarti dia bukan termasuk fungsi. Berarti kalau bukan termasuk fungsi, dia termasuk ke dalam relasi. Sedangkan di sini kita 3, 1 berpasangan hanya pasangan dengan 3, betul. 2 berpasangan dengan 1, betul. 3, betul. 5 berpasangan dengan 4, betul. Berarti ini betul termasuk ke dalam fungsi atau pemetaan. Lalu pasangan dengan 3, 4 berpasangan dengan 3. Nah, kalau seperti ini anggota domain bikin satu pasangan. Jadi kalau misalnya 1 ini berpasangan dengan 1, 2, 1, 3, 1, 4 kiri atau domain itu hanya memiliki satu pasangan, seperti itu. Nah, ini ada contoh soal lagi. Dari diagram Kartesius di bawah ini, tentukanlah mana yang merupakan pemetaan dan mana yang merupakan relasi. Diagram Kartesius ini domainnya itu ada di dalam sumbu X gitu. Kita lihat di sini 1 hanya pasangan dan 1, berarti ini betul kan ya. Berarti yang ini bukan termasuk ke dalam fungsi atau pemetaan, berarti dia termasuk ke dalam relasi. Nah, kita pasangan dengan 1, berarti ini betul. 2 pasangan hanya dengan 3, betul. 3 hanya punya satu pasangan, betul. 4 hanya punya satu pasangan, betul. Dan 5 hanya punya satu pasangan, betul. Berarti ini betul ya, termasuk ke dalam fungsi. Nah, di sini kita bisa lihat ya adik-adik, 1 memiliki hanya satu pasangan, betul. 2 hanya memiliki satu pasangan, betul. 3. Nah, di sini 3 memiliki 2 pasangan, berarti ini bukan termasuk ke dalam pemetaan atau bukan masuk ke dalam fungsi, maka ini merupakan relasi. Nah, contoh soal berikutnya nih, kalau dalam grafik itu kayak gimana Kak membedakan antara mana yang merupakan pemetaan, mana yang merupakan relasi. Nih, ini mudah juga ya adik-adik, domain itu kan dalam sumbu X. Nah, kita tinggal tarik garis aja, kita coba ke bawah, dia hanya punya satu titik. Kalau di sini juga dia berarti ini termasuk fungsi. Nah, kalau seperti ini juga sama ya, kita lihat dari sumbu X itu hanya memiliki satu titik. Di sini juga cuma satu ke dalam pemetaan. Kita ambil dari sini. Nah, ternyata si X ini bukan termasuk relasi. Nah, dari X di sini memiliki satu titik. Tapi kalau kita ambilnya dari sini, titik bahkan 3 ke dalam pemetaan. Dari himpunan pemetaan dan mana yang tadi kita tinggal lihat ada di sebelah kiri. Kita lihat nih, 1, 3 berpasangan dengan 5, 4, berarti ini betul. Ini termasuk ke dalam pemetaan. Dengan 3 dan 1 juga berpasangan dengan 5, maka ini bukan. Nah, maka kalau bukan termasuk ke dalam pemetaan, maka ini merupakan relasi. Nah, materi selanjutnya ada cara penyajian fungsi. Cara penyajian fungsi itu biasanya disajikan dalam 5. Yang pertama ada diagram panah, yang kedua ada koordinat Kartesius, yang ketiga himpunan pasangan berurutan, yang keempat ada tabel, dan yang kelima ada rumus fungsi. Untuk contohnya rumus fungsi itu kita akan bahas di materi berikutnya. Banyaknya pemetaan fungsi. Nah, jadi karena pemetaan itu memiliki syarat tertentu, maka kita bisa melihat banyaknya pemetaan yang bisa dibuat oleh 2 buah himpunan yang saling berelasi. Nah, kan tadi kan syaratnya itu sedomain hanya harus memiliki satu pasangan gitu. Makanya kita bisa tahu nih berapa sih maksimal pemetaan yang bisa dibentuk gitu, karena punya syarat. Nah, yang ada 2 cara yang bisa digunain untuk mengetahui banyaknya pemetaan. Yang pertama menggunakan diagram panah, yang kedua dengan rumus. Nah, di sini aku punya contoh soal. Misalkan jika A sama dengan 1, 2, 3 dan B sama dengan 1, B, maka NA itu jumlah anggota A. NA sama dengan 3 dan NB jumlah anggota B sama dengan 2, maka banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah, nah di contoh soal yang ini kita akan coba sudah bikin diagram panahnya. Nah, kita bisa lihat nih 1 dan A gitu. Jadi seperti ini contohnya. Nah, jadi kita bisa lihat ya di sini ada 8 diagram panah, maka bisa disimpulkan banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B ada 8 cara.
Nah, selanjutnya, menentukan banyak pemetaan yang mungkin dari dua himpunan dengan menggunakan rumus. Nah, jika banyaknya anggota himpunan A adalah NA sama dengan dimisalkan dengan A, dan banyaknya anggota himpunan B adalah NB dimisalkan dengan B, maka banyaknya pemetaan yang mungkin dari A, banyaknya anggota himpunan B dipangkatkan banyaknya anggota himpunan A. Dan banyaknya pemetaan yang mungkin dari B ke A adalah A pangkat B, atau banyaknya anggota himpunan A dipangkatkan banyaknya anggota himpunan B. Nah, ada kita contoh soalnya. Jika A merupakan bilangan prima kurang dari 5 dan B merupakan huruf vokal, hitunglah banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B. Yang kedua, dari B ke A. Nah, jawab. Nah, A bilangan prima maka NA-nya itu sama dengan O ya. Berarti anggota B-nya itu ada 5. Kita langsung aja ke yang A. Dari banyaknya pemetaan adalah B pangkat A, atau 5 dipangkatkan 2 sama dengan 25. Nah, sedangkan kalau banyaknya pemetaan yang mungkin dari B ke A itu, maka rumusnya itu A di banyaknya anggota himpunan B sama dengan 2 dipangkatkan 5 sama dengan 32. Nah, yang selanjutnya ada notasi fungsi. Fungsi dapat dinyatakan dalam bentuk umum sebagai berikut. F dipetakan dalam X dengan cara fx gitu. Jadi misalkan domain dalam f main dan fx-nya itu adalah hasilnya. Nah, supaya lebih paham kita bisa langsung lanjut ke contoh soalnya. Nah, di sini kita bisa ketahui fungsi f dipetakan dalam X dengan cara 3x tambah 1, F3 yang C nilai F10 dan D nilai Fx untuk X sama dengan 10. Kita jawab yang pertama dulu. A merupakan rumus fungsinya. Tadi di definisi kita ketahui bahwa rumus fungsinya itu adalah yang di sebelah sini ya, setelah panah gitu. X ditambah 1. Tentukan untuk B sama dengan nilai F3. Nah, ini itu tinggal di substitusi saja si angka 3-nya. 3x tambah 1, maka karena F3 itu berapa? Kita tinggal substitusi dikali 3 tambah 1 tambah 1 sama dengan 10. Begitu juga dengan untuk soal yang C. 10 ditambah 1, tinggal D ini X-nya itu di D ya, langsung ke rumus 3 dikali 0 tambah 1 sama dengan 1. A dan B adalah bilangan bulat, diketahui Fx sama dengan Ax ditambah B. Jika F2 sama dengan 6 dan F10 sama dengan 10, maka tentukan A nilai A-nya, B nilai B, dan C rumus Fx. Nah, kita langsung ya, untuk Fx sama dengan Ax tambah B, kita coba menguraikan dari yang udah diketahui F2 sama dengan min 6. Maka kita ganti itu rumus ini, tambah B sama dengan min 6. 2A tambah B sama dengan min 6. Kita misalkan ini sebagai persamaan dengan A, X diganti ya jadi 10A dikali 10 ditambah B. Tambah B sama dengan 10. Kita untuk mencari nilai A ini, kita eliminasi persamaan 1 oleh persamaan 2. 2A ditambah B sama dengan 6, 10 ditambah B sama dengan 10. B-nya itu sudah sama. Maka 2A B dikurang B sama dengan 0, min 6 dikurang 10 sama dengan negatif bagi min 8 sama dengan 2. Untuk sekarang kita nilai B persamaan 3 ini ke persamaan 1. Nah, di sini ya kita lihat. Nah, kita dengan 6. Kita substitusi tambah B sama dengan min 6. 4 ditambah B sama dengan min 6. B sama dengan negatif 10. Ini dengan negatif 10. Nah, sedangkan yang C, kita untuk mencari rumus Fxe ke dalam nilai Fx yang sudah diketahui dalam soal. Fx sama dengan A-nya sama dengan 2 dan B-nya sama dengan 10. Maka rumus Fx-nya itu sama dengan 2x negatif 10. Nah, sekian materi yang bisa kakak sampaikan. Semoga bisa dipahami ya adik-adik materinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kakak berikutnya. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Teti Nurhayati. Sebelumnya, kita telah belajar mengenai apa itu relasi dan pemetaan atau fungsi. Nah, selanjutnya, di sini kakak akan menjelaskan mengenai korespondensi satu-satu dan menghitung nilai fungsi. Sebelum itu, kakak ingin mengajak adik-adik untuk berpikir terlebih dahulu. Nah, coba adik-adik perhatikan deretan rumah di suatu perumahan atau kompleks. Nah, setiap rumah itu kan memiliki nomor rumah tertentu yang berbeda dengan nomor rumah yang lainnya. Jadi kakak mau nanya, mungkinkah ada satu rumah itu memiliki 2 nomor rumah? Atau mungkinkah 2 rumah memiliki nomor rumah yang sama? Coba jawabannya kak. Ya betul. Jawabannya tentu tidak. Nah,
hubungan antara rumah dan nomor rumah merupakan suatu fungsi yang disebut korespondensi satu-satu. Gimana? Setelah itu, adik-adik bisa menyimpulkan nggak pengertian dari korespondensi satu-satu itu apa? Iya, jadi pengertian dari korespondensi satu-satu adalah fungsi yang memetakan anggota dari himpunan A dan B, di mana semua anggota A dan B dapat dipasangkan sedemikian sehingga setiap anggota A berpasangan dengan tepat satu anggota B, dan setiap anggota B berpasangan dengan tepat satu anggota A. Jadi, banyaknya anggota himpunan A dan B harus sama, atau NA sama dengan NB. Nah, di sini kakak akan memberikan contoh kasus. 6 orang siswa bermain bola voli dengan nomor punggung 301 sampai dengan 306. Ternyata Bonar bernomor punggung 301, Asti bernomor punggung 302, Reni bernomor punggung 303, Asep bernomor punggung 304, Buyung bernomor punggung 305, sampai Beta bernomor punggung 306. Lalu di sini kita misalkan himpunan A itu anggotanya Bonar, Reni, Asep, Buyung, dan Beta. Lalu himpunan B dengan anggotanya 301, 302, 303, 304, sampai dengan 306. Maka bernomor punggung merupakan relasi A ke B. Ya, selanjutnya dari kasus ini kita dapat mengetahui diagramnya. Kita dapat menggambar diagramnya. Nah, di sini kita lihat ada diagram himpunan A dan ada diagram himpunan B. Nah, coba kita lihat. Coba kita perhatikan. Nah, pada setiap anggota A itu mempunyai tepat satu kawan di anggota B, di himpunan B maksud saya. Dengan demikian, relasi bernomor punggung dari himpunan A ke himpunan B merupakan suatu pemetaan. Nah, selanjutnya kita amati di sini bahwa setiap anggota B juga merupakan bayangan dari anggota A. Nah, di kawasan dengan tepat satu anggota A. Pemetaan dua arah seperti contoh ini disebut korespondensi satu-satu. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui atau menentukan bagaimana sih membedakan antara relasi, pemetaan atau fungsi, dan korespondensi satu-satu. Nah, di sini membedakannya ada 3 cara ya. Yang pertama dalam bentuk diagram panah. Kita lihat contoh pada gambar yang pertama. Nah, di sini ada himpunan A dan B. Nah, pada gambar yang pertama ini bentuknya itu adalah relasi. Kenapa relasi? Karena pada himpunan A terdapat anggota yang tidak memiliki pasangan, dan pada himpunan B juga terdapat anggota yang tidak memiliki pasangan. Nah, pada himpunan A yang tidak memiliki pasangan, anggotanya yang mana? Iya, betul, yang B. Kalau yang pada himpunan B, iya betul, yang nomor 5. Jadi disebut pada gambar yang pertama ini bentuknya adalah relasi. Lalu selanjutnya pada gambar kedua di sini bentuknya adalah korespondensi satu-satu. Nah, coba kenapa korespondensi satu-satu? Iya betul, karena pada himpunan R dan himpunan T saling berpasangan dan tidak ada yang bercabang. Nah, pada diagram ini juga disebutkan bahwa korespondensi satu-satu jika domainnya dan kodomainnya saling berpasangan dan hanya boleh satu pasangan. Ini kita lihat pada himpunan R dan himpunan T, mereka itu saling berpasangan kan, dan mempunyai satu pasangan saja. Lalu selanjutnya pada gambar ketiga
Nah, pada gambar ketiga ini bentuknya adalah fungsi atau pemetaan. Kenapa disebut fungsi atau pemetaan? Iya betul, karena pada himpunan C terdapat anggota yang tidak memiliki pasangan dan sekaligus bercabang gitu ya. Nah, pada himpunan C itu yang tidak memiliki anggotanya yaitu ya E, dan yang bercabang ya betul A. Nah, pada gambar diagram yang ketiga ini bisa disebutkan fungsi atau pemetaan karena pada domainnya hanya boleh punya satu pasangan. Jadi pada domainnya itu harus disebut fungsi atau pemetaan, si domainnya itu harus memiliki satu pasangan saja. Nah, sedangkan pada kodomainnya itu bebas gitu. Lalu yang selanjutnya ada gambar yang keempat. Nah, pada gambar keempat ini bentuknya adalah fungsi atau pemetaan. Nah, kenapa fungsi atau pemetaan, Kak? Kenapa enggak korespondensi satu-satu? Kan ini saling berpasangan. Jangan terkecoh ya adik-adik. Nah, di sini kita lihat. Sekilas memang terlihat seperti korespondensi satu-satu. Namun, nyatanya adalah fungsi atau pemetaan. Kenapa? Karena pada himpunan S ada anggota yang bercabang. Ya, kita lihat. Ya, anggota yang bercabang itu yaitu anggota yang nomor 14. Tadi, menurut pengertian dari korespondensi satu-satu, jumlah anggota dari himpunan Q harus sama dengan jumlah anggota dari himpunan S. Nah, sedangkan di sini jumlah anggota himpunan Q ada 5, sedangkan S ada 4, sehingga ini tuh bentuknya bukan korespondensi satu-satu, melainkan fungsi atau pemetaan. Gimana? Sudah paham kan? Lalu selanjutnya yaitu dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Nah, dalam bentuk himpunan pasangan berurutan ini dalam menentukan relasi, pemetaan atau fungsi dan korespondensi satu-satu dilihat dari hal berikut. Nih, yang pertama, jika pada domainnya terdapat anggota yang berulang, maka bentuknya adalah relasi. Jadi, kalau di domainnya ada anggota yang berulang, maka itu pasti bentuknya adalah relasi. Lalu yang kedua, jika pada kodomainnya terdapat anggota yang berulang, maka bentuknya adalah pemetaan atau fungsi. Nah, ini tuh kebalikannya dari yang tadi yang pertama. Kalau yang tadi kan kodomainnya berulang berarti itu disebut relasi. Nah, kalau kodomainnya yang berulang berarti itu disebut pemetaan atau fungsi. Nah, yang ketiga, jika pada domain dan kodomainnya tidak ada anggota yang berulang, maka bentuknya itu adalah korespondensi satu-satu. Nah, kita lihat contoh ini. Manakah di bawah ini yang merupakan relasi, pemetaan, fungsi, dan korespondensi satu-satu? Coba lihat. Yang nomor 1 itu bentuknya apa? Nah, lihat pembahasannya. Di sini yang pertama itu bentuknya adalah relasi. Kenapa relasi? Kita lihat. Karena di sini domainnya berulang, yaitu yang angka 1 tuh. Domainnya itu kan berulang. Di sini ada 1,2. Di sini juga ada diulangi lagi. Nah, berarti bentuknya relasi. Dan yang kedua, bentuknya adalah pemetaan atau fungsi. Kenapa? Karena pada kodomainnya ada anggota yang berulang. Coba lihat. Iya betul, anggota yang nomor 1 itu. Nah, yang ketiga, tidak ada anggota yang berulang pada kodomain dan domainnya. Maka bentuknya adalah, iya betul, korespondensi satu-satu. Selanjutnya, dalam bentuk diagram kartesius. Jadi membedakan antara relasi, pemetaan, atau fungsi dan korespondensi satu-satu ada juga dalam bentuk diagram kartesius. Nah, biasanya dalam korespondensi satu-satu tidak ada soal-soal dalam bentuk diagram kartesius. Kenapa? Karena korespondensi satu-satu itu pasti titiknya itu berupa garis lurus. Tuh, di sini ada ya gambar diagram kartesius. Jadi bentuknya itu pasti garis lurus gitu ya. Selanjutnya
jumlah korespondensi yang dapat dibentuk. Di sini kakak akan menjelaskan jumlah korespondensi yang dapat dibentuk. Karena korespondensi satu-satu itu memiliki syarat tertentu, maka kita bisa melihat berapa banyak korespondensi satu-satu yang bisa dibuat oleh dua buah himpunan yang saling berelasi. Nah, yang perlu diingat bahwa dua buah himpunan dapat membuat korespondensi satu-satu jika kedua himpunan itu memiliki jumlah anggota yang sama. Jadi ingat, jumlah anggotanya harus sama. Nah, untuk menentukan jumlah korespondensi satu-satu yang dibuat, kita kan nggak mungkin ya membuat semua kemungkinan, sehingga kita menggunakan rumus jumlah korespondensi satu-satu dari A ke B sama dengan N faktorial. Nah, di sini kita lihat contoh. Manakah yang mungkin memiliki korespondensi satu-satu? Jika bisa, berapa jumlah korespondensi yang bisa dibuat? Nah, himpunan X anggotanya A, B, C, D, E, dan F. Dan himpunan Y anggotanya itu huruf penyusun matematika. Di sini diketahui bahwa X-nya itu kan tadi anggotanya A, B, C, D, E, F. Lalu banyaknya anggotanya atau NX-nya sama dengan berarti 6. Dan tadi himpunannya itu huruf penyusun matematika. Huruf penyusun kata matematika itu ada M, ada A, ada T, ada I, dan H. Maka jumlah dari M-nya itu ada berapa? Jadi jumlah dari himpunannya itu ada berapa? Iya, betul. Nah tadi kan harus di antara anggota himpunannya itu kan harus sama ya jumlah anggotanya itu NX. Di sini kita lihat NX sama dengan NY yaitu 6. Nah, kita masukkan ke dalam rumus tadi. Jumlah korespondensi satu-satu dari X ke Y sama dengan 6 faktorial. Nah, 6 faktorial itu cara ngitungnya berarti 6 dikali 5, dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Hasilnya yaitu 72. Nah, selanjutnya kakak akan menjelaskan materi mengenai menghitung nilai fungsi. Nah, di sini ada definisi fungsi. Suatu fungsi di mana X dipetakan dengan cara AX plus B menjadi bentuk umum fungsi yaitu Fx sama dengan AX plus B. Nah, di sini ada keterangannya ya bahwa Fx itu nilai fungsi, A-nya disebut koefisien nilai X, dan X-nya yaitu variabel, lalu B-nya konstanta. Jadi kita lihat contoh soal ini. Diketahui fungsi Fx sama dengan 1 dikurangi 2x. Tentukan nilai F-4. Kita jawab. Kita masukkan tadi Fx-nya itu berapa? 1 min 2x. Nah, kita ganti x-nya menjadi negatif 4. Berarti 1 dikurangi 2 dikali x-nya ganti negatif jadi negatif 4. Jadi hasilnya 1 ditambah 8. Iya betul, 9. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kakak sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kakak. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan teman-teman semua, bro and sis, nama bapak atau nama kakak. Ya, terserah bisa manggil bapak, bisa manggil kakak. Yang jelas nama saya adalah Syauki Mumtaz ya. Saya dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung ya, pendidikan matematika. Dan sekarang saya bersama rekan-rekan saya ya, yang tadi telah menyampaikan beberapa video pembelajaran yang cukup keren ya, yang telah membahas materi tentang yang cukup keren. Dan saya sekarang akan melanjutkannya. Lebih khususnya saya akan membahas submateri yaitu grafik fungsi ya. Ya, seperti yang telah kita pelajari ya, bahwa pada bab kali ini atau pada video kali ini kan kita mempelajari tentang relasi dan fungsi ya. Dan mungkin tadi kalian juga sudah mendapat pencerahan itu ya, mendapat penjelasan dari teman-teman saya gitu, teman-teman bapak terkait
ada apa aja sih ya di dalam relasi dan fungsi itu ya. Tadi kan udah dijelasin terkait apa itu relasi ya, terus tentang fungsi atau pemetaan, terus ada korespondensi, terus tadi juga kita udah belajar nih menghitung nilai dari suatu fungsi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya ya, yaitu grafik fungsi. Ya, perlu kalian ketahui ya teman-teman, bro and sis, bahwa matematika itu gak hanya terbatas pada angka-angka doang gitu. Jadi ada juga gambar-gambarnya. Jadi jika kalian pusing dengan angka-angka pada matematika, tenang aja. Kalian masih bisa pusing dengan grafik-grafik dan gambar-gambar yang ada di matematika. Ya, jadi gak, itu bercanda ya. Jadi sebenarnya grafik ini ada untuk memudahkan kita gitu untuk memahami matematika. Jadi mungkin ya jika kita lihat dalam soal atau kertas gitu, matematika itu abstrak gitu ya, hanya berisi angka-angka, terus angkanya itu mendefinisikan apa gitu kan. Ya mungkin dari kalian bertanya-tanya seperti itu, tapi matematika ternyata juga bisa digambarkan dengan suatu grafik gitu yang insya Allah dapat memperjelas tentang materi-materi atau kasus-kasus yang sedang dibahas, dan itu juga dapat membantu kita dalam menyelesaikan persoalan-persoalan matematika. Oke, langsung aja tanpa basa-basi lebih lama lagi, kita langsung pusing-pusing, maksudnya kita senang-senang dengan pembahasan grafik fungsi ya. Kita masuk materinya. Ya, seperti yang kita ketahui ya, yang udah disampaikan sebelumnya bahwa kita dapat menggunakan diagram Cartesius untuk menyajikan suatu relasi ya. Ketika kita menyajikan suatu fungsi ke dalam suatu diagram Cartesius, hal itu dapat diartikan bahwa suatu nilai atau suatu fungsi ya, atau mungkin biasa digambarkan dengan Y ya, pada diagram Cartesius di sepanjang koordinat X pada diagram Cartesius ya. Maksudnya apa ya? Ketika kita menyajikan suatu fungsi ke dalam suatu diagram Cartesius, hal itu dapat diartikan bahwa terdapat suatu nilai Y di sepanjang koordinat X gitu. Ya, jadi bisa diibaratkan bahwa Y itu merupakan range atau daerah hasil dari suatu fungsi X pada diagram Cartesius ya. Jadi ketika X-nya 0 nanti dapat Y-nya sekian gitu misalkan. Ketika X-nya 1 maka Y-nya berubah lagi nilainya sekian. Nah gitu ya. Itu yang sebagai teori dasar lah untuk yang bisa kita pahami ya ketika kita menyajikan suatu fungsi ya. Jadi definisi gampangnya ada suatu Y di sepanjang koordinat X itu, ada suatu nilai Y tertentu pada suatu koordinat X ya, kira-kira begitu. Ya, jika titik-titik koordinat X, Y tadi ya dalam fungsi tadi, dalam diagram Cartesius tadi dihubungkan satu sama lain, maka hal itu akan menggambarkan grafik fungsi. Nah, grafik itu ada macam-macam nih ya teman-teman, bro and sis. Jadi ada yang namanya grafik linear ya, dan grafik fungsi kuadrat. Nah, itu adalah grafik yang umum ya, yang dibahas di jenjang SMP ya. Jadi mungkin jika kalian ingin mendalami matematika ya, nanti bakal ketemu lagi grafik-grafik yang lebih jauh lagi lah, yang lebih dalam lagi, yang lebih bermacam-macam lagi jenisnya. Jadi tapi untuk sekarang ya kita pahami aja dulu yang gampang-gampang dulu ya, asik gampang katanya. Ya, yaitu fungsi linear dan fungsi kuadrat ya. Kita masuk ke materi selanjutnya. Iya, ya secara sederhana grafik fungsi linear dapat diartikan sebagai garis lurus yang diperoleh dengan menghubungkan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y pada koordinat Cartesius ya. Jadi secara sederhananya di dalam diagram Cartesius ya, kita dapat menemukan suatu koordinat X dan Y ya, X, Y, karena koordinat itu berpasangan ya, koordinat itu berpasangan, nggak bisa sendiri ya. Nah, ketika kita menghubungkan koordinat tersebut ya dalam fungsi yang sama, harus digarisbawahi dalam fungsi yang sama. Nah, maka hubungan antar titik tersebut akan membentuk suatu garis lurus nih teman-teman. Ya, jadi garisnya kalau yang namanya fungsi linear ya, gampangnya gini aja, yang namanya fungsi linear itu lurus ya, gambar grafiknya. Dia nggak melengkung-melengkung, nggak ya mondar-mandir kesana kemari ya, lurus saja ya, dia orang yang lurus, orang yang mantap artinya. Ya, fungsi linear dapat dinotasikan ya, atau dalam matematika dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan Fx ya.
sama dengan AX ditambah B. Ya, jadi kalau misalkan ya tadi kalian kan udah dapat notasi fungsi ya, yaitu fx sama dengan AX tambah B. Nah, kalau di fungsi linear fx itu senilai sama y gitu. Ya, seperti yang saya sempat bahas tadi bahwa y itu merupakan range-nya atau daerah hasil dari suatu fungsi. Jadi bisa disebut juga fx-nya. Nah, dengan syarat A tidak sama dengan 0 dan X-nya harus berpangkat 1, ya nggak boleh berpangkat 2, nggak boleh berpangkat 0 ya. Jadi pangkat paling tingginya untuk fungsi linear hanyalah 1 dan itu wajib ya, ada pangkat X berpangkat 1. Nah, untuk keterangannya, jika kalian masih pusing A-nya itu apa sih Bang? Ya, X-nya itu apa ya? Jadi bisa disebut A itu koefisiennya ya. Lalu X-nya adalah variabel bebas, dan Y variabel terikat, dan B adalah konstanta ya. Ini udah pernah kita bahas oleh teman-teman kakak yang lain ya di video pembelajaran materi aljabar. Nah ya maaf ya, tadi ada kendala ya, jadi sempat keluar share screen-nya ya. Jadi lanjut ya. Nah, jadi X itu namanya variabel bebas ya. Jadi kita bebas mau nempatin X itu berapa aja. Sembarang X bisa 0, bisa 2, bisa berapapun ya. Tergantung kita maunya berapa. Atau tergantung soal sih lebih tepatnya ya. Karena kalian kan nanti buat apa ya? Buat menyelesaikan suatu persoalan. Nah, lalu Y-nya itu disebut variabel terikat karena dia nggak bisa bebas nih. Jadi hasil dari Y-nya itu bergantung pada hasil dari fx-nya atau bergantung pada hasil dari fungsi tersebut. Nah, ini ada contohnya nih ya di bawahnya. Lihat di bawahnya nih. Contoh dari notasi fungsi linear adalah Y sama dengan 2x min 3. Nah, ini kan pangkatnya 1 ya, pangkat tertingginya 1. Lalu nggak ada pangkat lain. Ya, ini termasuk fungsi linear. Ada lagi fx sama dengan 3 tambah 3x. Ya, ini sama ya, tinggal dibolak-balik aja letak x-nya. Mau di belakang, mau di depan, ya yang penting intinya dia X berpangkat 1 dimanapun dia berada, maka itu adalah fungsi linear. Ya, bisa disederhanakan seperti itulah. Lalu fx sama dengan 4x ditambah 1. Nah, ini sama aja. Lalu yang ini nih, 5x tambah y sama dengan 2 ya. Kok itu x-nya di sebelah kiri Bang? Ya gampang, tinggal pindah ruas saja ke sebelah kanan ya, sama seperti yang diajarkan di materi aljabar ya. Jadi nanti fungsinya y sama dengan min 5x ditambah 2. Nggak masalah kalau mau si koefisiennya itu min atau plus ya, nggak masalah. Asal x-nya berpangkat 1. Oke, kita lanjut. Nah, ini nih ya, mungkin yang kalian nantikan. Gambarnya gimana sih gambar ya? Katanya kan tadi udah dijanjiin ya, kita mau gambar-gambaran. Tapi ternyata teori mulu. Nah, jadi ini nih gambarnya. Ya, bisa kalian lihat ya. Gambarnya lurus. Yang nggak berkelok-kelok. Yang nggak melengkung-melengkung. Dari suatu garis ya. Dan berada di dalam bidang kartesius. Nah, bisa dilihat ya, ini gambar 1, gambar 2. Nah, miring ini boleh miring ke sebelah kanan ya, ke sebelah sana. Atau ke sebelah sana, sebelah kiri. Nah, itu tergantung dari nilai fungsinya sih ya. Jadi ya bergantung aja nanti apakah ketika digambarkan dia akan ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri ya. Asik, jadi orang kanan atau orang kiri gitu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita belajar caranya nih. Caranya gimana sih ya cara membuat grafik fungsi linear? Yang pertama, tentukan fungsi dalam bentuk seperti fx ya, di mana y adalah range-nya atau range-nya dan x adalah domainnya. Dan F adalah nama fungsi ya. Jadi cara membuat grafiknya kita harus tahu dulu nih. Kita harus buat dulu ke dalam bentuk umum fungsi tadi, yaitu Y sama dengan Fx sama dengan Ax tambah B ya. Jadi kita harus kelompokin dulu ya. Kalau misalkan X-nya masih kayak tadi ya, masih di ruas kiri, itu dipindahin dulu ke ruas kanan ya. Jadi intinya kita buat dulu buat dulu soalnya ya. Kalau misalkan dalam bentuk acak, kalau misalkan tidak udah dalam bentuk benar nggak apa-apa ya, alhamdulillah bagus ya. Jadi kita harus tahu mana yang namanya y ya atau range-nya, mana yang namanya domainnya. Yang kedua ya, kita bisa gambarkan aja dulu diagram kartesiusnya. Nah, karena kita kan akan memakai bidang kartesius nih dalam pembahasan materi kali ini ya, atau dalam menggambar fungsinya. Nah, lalu yang ketiga, carilah
setiap nilai Y atau range-nya dengan memasukkan sembarang nilai X. Ya, disarankan untuk mengujinya tidak jauh dari titik 0,0 ya. Jadi kalau misalkan kalian mau buat, ya cari yang gampang aja dulu. Ya karena kan 0 mau dikali berapapun 0 gitu ya. Jadi nanti buat masuk nilainya gampang gitu. Ya jadi bisa, oh ya, tapi nggak boleh satu ya, nggak boleh ngambil satu titik. Minimal ya 3 titik lah, seenggaknya biar gambarnya lebih terarah gitu. Jadi misalkan ngambil misal X sama dengan min 1, terus X-nya sama dengan 0, dan X-nya sama dengan 1. Nah itu kalau nilai X-nya nggak dikasih ketentuan ya teman-teman di dalam soalnya. Tapi kalau misalkan dikasih ketentuan, kita ikutin aja apa maunya soal. Misalkan soalnya dalam sepanjang min 5 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 2 gitu ya. Jadi di sepanjang min 5 sampai 2 gitu X-nya. Jadi kita nggak boleh keluar dari itu, nggak boleh lebih dari itu ataupun kurang dari itu. Ya jadi intinya kita uji dulu ya. Nah ujinya gimana ya? Ujinya seperti kita mencari nilai fungsi ya, yang telah dipelajarin pada beberapa waktu yang lalu atau beberapa menit yang lalu ya oleh teman kakak ya. Dipelajarin bahwa ya masukin aja nilai, misalkan fx sama dengan 2x dikurang 1, maka f min 1 sama dengan 2 dikali min 1 gitu kan. Gitu ya. Nah lalu langkah keempat, setelah menemukan titik koordinat x, y, titik koordinat atau titik xy-nya atau domain range-nya, terserah mau disebut apa, maka gambarkanlah titik-titik tersebut ya, atau tandailah titik-titik tersebut pada koordinat kartesius atau bidang kartesius. Lalu setelah ditandai, hubungkanlah titik-titik tersebut dengan cara menarik suatu garis lurus melewati titik-titik tersebut. Lalu panjangkan garis lurus tersebut. Hasil dari garis lurus tersebut merupakan gambar dari fungsi linear ya. Jadi kalau kalian masih belum profesional dalam gambar suatu garis lurus, kalian bisa gunakan alat bantu ya. Ada suatu alat di muka bumi ini yang namanya penggaris ya guys. Jadi kalian bisa pakai penggaris ya biar tambah lurus gambarnya. Ya gitu kira-kira ya teorinya. Jadi mungkin ya kalau di teorinya masih terlalu berkelit-kelit gitu kan, masih terlalu pusing ya. Tapi seenggaknya kalian harus paham lah ya teman-teman konsep dasarnya gitu. Jadi nggak tiba-tiba kalian bisa gambar grafik aja gitu, tapi nggak tahu asalnya dari mana sih grafik itu ya, caranya gimana. Ya jadi mungkin ya kalau misalkan bahasa yang di sini masih terlalu kaku ya, masih belum masih bahasa matematika lah bahasanya. Ya jadi masih belum bahasa enjoy gitu ya, mungkin bisa kalian pahami ya, bisa kalian tanya teman-teman kalian mungkin yang dapat menerjemahkan bahasa matematika menjadi bahasa kehidupan sehari-hari ya itu cuman analogi doang atau kiasan doang ya guys ya. Jadi biar nggak pusing ya, kita lanjut aja. Nah kita belajar langsung cara menggambar grafik fungsi linear ya. Jadi diperintahkan ya dalam soal katanya gambarkan grafik fungsi linear Y sama dengan 3X min 4. Nah, langkah 1 ya ini langkahnya dipersimpel ya. Kenapa dipersimpel? Karena ya sebenarnya bisa cuma 2 langkah. Cuman tadi supaya lebih urut gitu, supaya kalian gak bingung juga tiba-tiba kok begini, tiba-tiba kok begitu ya. Kok bisa begini, kok bisa begitu. Nah, jadi makanya langkahnya dibuat kayak tadi nih oleh kakak, dibuat ada 5 langkah ya. Tapi yang ini ya mudah-mudahan dapat dipahami lah, dan mudah-mudahan dapat terurut lah ya, dapat lebih mudah dipahami. Ya, jadi langkah 1 ya, seperti yang tadi dibilang, kan kita udah tahu nih langkah 1 koordinatnya Y sama dengan 3X min 4, yang ini range ya, terus domainnya atau fungsinya dari 3X min 4 ya. Nah, oh ya domain-domainnya nih dari X-nya ya, dari X dari 0 sampai 4 ya. Kita tentukan dulu. Lalu kita cari ya titik-titik tersebut ya, seperti yang ada di langkah ini ya. Karena diagram kartesius sebenarnya bisa di langkah mana aja ya. Jadi kita bisa masukin nih atau cari nilai Y atau range-nya dengan memasukkan sembarang nilai X. Nah, seperti ini ya. Seperti ini di contoh ngambilnya yang angka-angka kecil lah dari 0 sampai 4. Nah, caranya gimana ya? Masukin aja 0 X-nya ke dalam fungsi. Misalkan Y sama dengan 3X min 4. Maka masukkan X sama dengan 0 ya ke dalam fungsi ini. Nah, misalkan
Jadinya Y sama dengan 3 dikali 0 dikurang 4. 3 dikali 0, 0 dikurang 4 sama dengan min 4 ya hasilnya. Jadi Y-nya sama dengan min 4 atau range-nya sama dengan min 4. Lalu misalkan X-nya sama dengan 1. Y-nya sama dengan berapa gitu kan. Nah, hitung dulu, masukin Y sama dengan 3X min 4. Itu artinya Y sama dengan 3 dikali 1 dikurang 4. 3 dikurang 4 berapa? Min 1. Jadinya titik koordinatnya 1, min 1 ya. Satunya itu X, min satunya itu Y. Nah, dan seterusnya ya, bisa kita masukin lagi. Misalkan X-nya sama dengan 2, jadi 3 kali 2 dikurang 4. 6 dikurang 4 sama dengan 2. Terus X-nya 3 dikali 3 dikurang 4. Ya, 9 dikurang 4 sama dengan 5. Lalu dimasukkan ya, X terakhir. X sama dengan 4. Maka Y sama dengan 3 dikali 4 ya. Dikurang 4. 12 dikurang 4, 8. Ya, jadi cara perhitungannya nggak beda lah. Seperti yang diajarkan oleh Kak Teti tadi ya, kalau nggak salah. Oleh cara menghitung nilai fungsi. Nah, lalu selanjutnya setelah kita tahu titik-titiknya ada di titik mana aja nih, tentukan titik koordinat, lalu hubungkan dengan garis lurus ya, seperti yang tadi disampaikan ya. Kita tentukan dulu nih, gambarkan dulu titik-titiknya di mana. Kalau di sini kan langsung ke gambar. Jadi kalau misalkan ada papan tulis ya lebih enak sebenarnya. Jadi kita tentukan dulu min 4. Ya, 0, min 4 di mana letaknya? Ternyata di sini, Bang. Di bagian bawah gitu. Terus 1, min 1 titiknya di sebelah mana? 2,2 di sebelah mana? 3,5 di sebelah mana? 4,8 di sebelah mana? Ya, jadi ini kan ada titik-titiknya nih. Ini ada titik 1, 2, 3, 4. Waduh. Bentar. Nah, maaf. Nah, kan setelah ada titik-titiknya, kita hubungkan aja ya dengan suatu garis lurus. Ya, bagusnya sih pakai penggaris ya, biar lebih lurus gitu gambarnya, nggak belok-belok. Gitu kira-kira. Ya, ini contoh satunya ya. Ini ada lagi contoh duanya ya. Diketahui suatu domain X dan range Y dari suatu fungsi f(x) sama dengan min 3x tambah 2 adalah sebagai berikut ya. Jadi ini ada 5 ya, ada 5 domain ya. Domain dan range dalam suatu tabel ya. Lalu kita disuruh islah tabel tersebut dan gambarkan grafik fungsi linearnya ya. Jadi karena ini merupakan suatu kesatuan langkah ya. Karena jika kita ingin menggambar fungsi linear, baiknya biar lebih teliti kita gambar tabelnya dulu ya. Ya, jadi langsung aja nih, diketahui, jawab ya, udah ada jawabannya nih. Diketahui f(x) sama dengan min 3x tambah 2 dan x sama dengan 3 ya. Ini untuk urutan yang A ya, untuk domain yang pertama kan, karena yang pertama diketahui x-nya maka x sama dengan 3 ya. Jadi langsung aja y sama dengan f(x) sama dengan min 3x ditambah 2, kita ubah, kita masukin x sama dengan 3 sehingga y sama dengan f3 ya, dimasukin x-nya diubah, x-nya menjadi 3 sama dengan min 3 dikali 3 ditambah 2, y sama dengan min 3 kali 3 min 9 ditambah 2 sama dengan y sama dengan min 7 ya, itu hasilnya. Jadi y-nya sama min 7 ya, jadi titiknya bisa dibilang 3, min 7. Nah, lalu maaf ya, tadi ada kendala. Sampai mana tadi ya? Saya lupa nih. Diketahui f(x) sama dengan min 3x tambah 2 dan y sama dengan 2. Oh ya, diketahui y-nya sama dengan 2 ya. Jadi kita substitusikan aja y sama dengan 2. Karena kan y ini senilai sama dengan f(x) ya, atau senilai dengan fungsinya. Maka dapat kita substitusikan ya. Y sama dengan f(x) sama dengan min 3x tambah 2 yaitu bentuk umum fungsinya. Kita substitusikan y-nya sehingga 2 sama dengan min 3x ditambah 2. Nah, lalu ya seperti di materi sebelumnya ya, di materi SPLD sistem persamaan persamaan linear satu variabel ya. Nah, kan kalian udah belajar cara ngitungnya ya. Ya, sebelah kiri dikurang 2, sebelah kanan dikurang 2 ya. Kita eliminasi salah satu ruasnya. Kita hilangkan 2-nya sehingga 2 dikurang 2 sama dengan 0 ya. Di sebelah kiri 0 sama dengan min 3x ya. Jadi yang sebelah kanan yang 2-nya juga dikurang 2 ya. Ya, jadi dapat kita simpulkan nilai x-nya sama dengan 0. Lalu yang C diketahui f(x) sama dengan min 3x tambah 2 dan y sama dengan 5.
Y sama dengan fx sama dengan min 3x ditambah 2. Sama seperti tadi ya, kita substitusikan nilai y-nya sama dengan 5. Sehingga 5 sama dengan min 3x ditambah 2. Ya, lalu kita pindah ruas ya. 2 yang di sebelah kanan dijadikan ke sebelah kiri ya. Jadi cara untuk menghilangkannya dengan sebelah kanan dikurang 2, sebelah kiri dikurang 2 ya. 5 dikurang 2 sama dengan 3, yang sebelah kanan 2 dikurang 2 sama dengan 0 ya. Ini langsung ya, nggak ditulis. Karena mudah-mudahan kalian udah paham ya materinya. Jadi diperoleh 3 sama dengan min 3x. Lalu seperti materi sebelumnya juga ya, persamaan linear satu variabel, x sama dengan 3 dibagi min 3. 3 dibagi min 3 sama dengan min 1 ya, ini nggak ketulis ya. Jadi x-nya sama dengan min 1, jadi koordinatnya min 1,5. Oke, kita lanjut. Ya, selanjutnya ya, diketahui fx sama dengan min 3x tambah 2 dan x sama dengan min 3. Y sama dengan fx sama dengan min 3x ditambah 2. Y sama dengan min 3 dikali min 3 ditambah 2. Y sama dengan 9 ditambah 2. Y sama dengan 11 ya. Seperti ya, mudah-mudahan kalian udah cukup lancar lah buat cara perhitungan seperti ini ya. Tapi bisa lah kita juga sekalian nge-review gitu kan materi-materi sebelumnya, karena matematika khususnya di SMP masih terkait satu sama lain ya, karena konsepnya masih lumayan dasar ya. Lalu selanjutnya nih yang terakhir ya, diketahui y-nya sama dengan 14 dari fungsi fx sama dengan min 3x ditambah 2. Substitusikan y sama dengan 14 sehingga 14 sama dengan min 3x ditambah 2. Sama seperti tadi, 2 di sebelah kanan dihilangkan atau dipindah ruas ke sebelah kiri. Jadi 14 dikurang 2 ya sama dengan 12. Lalu yang sebelah kanan juga dikurang 2, 2 dikurang 2 sama dengan 0, sehingga 12 sama dengan min 3x. X sama dengan 12 dibagi min 3, X sama dengan min 4, ya diperoleh hasilnya min 4. Lalu ya setelah kita hitung, kita masukkan tuh tadi yang bagian kosong-kosong tadi ya. Kan di sini ada yang A kosong Y-nya, yang B kosong X-nya gitu kan, dan seterusnya. Lalu kita masukkan ya di grafik, karena kan kita di tabel. Karena kan perintahnya juga disuruh melengkapi tabelnya ya. Nah, kita lengkapi tabelnya, maka jadilah tabelnya seperti ini ya, guys. Kalau kita udah peroleh titik-titik koordinatnya, maka kita bisa langsung gambarkan saja seperti ini ya, kira-kira jadi gambarnya. Ya, seperti yang telah dibahas ya, titik min 4,14, terus min 3,11, min 1,5, 0,2 gitu kan, terus 3,-7. Ini masing-masing titiknya bisa dihubungkan satu sama lain hingga membentuk suatu garis linear atau garis lurus. Oke. Nah, selanjutnya, cara mencari fungsi linear dari suatu grafik linear. Kan tadi kita membahas cara menggambar grafik linear ya dari suatu fungsi. Sekarang kebalikannya. Gimana sih cara menentukan fungsi dari suatu grafik? Nah, yang harus dilakukan pertama-tama adalah mencari fungsi dari masing-masing grafik dengan cara yang pertama, tuliskan bentuk umum fungsi. Y sama dengan fx sama dengan ax ditambah b. Ya, bentuk umum fungsi ya seperti yang telah diketahui atau dipelajarin. Lalu ambil 2 titik koordinat dalam grafik yang diketahui ya, karena biasanya bakal dikasih tahu di soalnya titik-titik mana aja yang diketahui gitu kan, atau titik-titik mana aja yang dilewati oleh garis-garis tersebut, atau kalau nggak dikasih tahu pun biasanya tergambar jelas gitu di dalam grafiknya biasanya gitu ya. Nah, lalu yang ketiga, substitusikan titik koordinat x, y tersebut ke dalam bentuk umum fungsi ya. Jadi misalkan tadi kan kita udah ngambil 2 koordinat nih yang diketahuin ya, lalu kita masukkan tuh, kalau kita substitusikan nilai x dan y tersebut ke dalam nilai koordinat tersebut ke dalam bentuk umum fungsinya ya. Jadi langkah 2 sama langkah 1 ini berkaitan guys ya. Jadi yang langkah 2 kan kita tentukan titik mana aja nih yang bakal kita pakai. Nah, lalu titik-titiknya tersebut bakal disubstitusikan di persamaan pertama, yaitu y sama dengan ax plus b. Nah, gitu. Nah, terus selanjutnya jika nilai a dan b sudah diketahui, maka masukkan ke dalam fungsi gitu. Langkah terakhir. Nah, contohnya
Tentukanlah fungsi dari grafik berikut. Ya, grafik C ini nama grafiknya. Nah, di sini ada titik ya. Ada 3 titik yang diketahui atau yang dikasih tahu ya. Yaitu titik 6,7, 2,5, dan min 2,3. Nah, selanjutnya seperti yang telah dikasih tahu tadi ya langkahnya. Yang pertama, tuliskan dulu bentuk umum dari suatu fungsi, yaitu Y sama dengan AX ditambah B. Lalu kita ambil 2 titik sembarang, misalkan aja ya kita ambil min 2 dan 3, dan min 6,7 atau min 6 dan 7 ya, di dalam suatu fungsi ya. Bebas sebenarnya kalian mau ngambil yang mana aja, karena insya Allah hasilnya sama, jika cara perhitungannya benar ya. Nah, lalu substitusi ya, yang pertama kita substitusi dulu nih titik min 2,3, min 2 dan 3 ke dalam bentuk umum dari fungsi tadi ya, Y sama dengan AX dan B ya. Karena Y nya sama dengan 3 dan X nya sama dengan min 2, maka kita masukkan saja 3 sama dengan A dikali min 2 ditambah B. Lalu sehingga 3 sama dengan min 2A ditambah B. Nah, kita sebut ini persamaan pertama. Lalu langkah selanjutnya substitusi 1-1,4. Waduh, ini tipe nih guys ya. Jadi harusnya 6,7. Ya, masih maaf ya, itu ada tipe, harusnya 6,7 ya. Jadi Y sama dengan AX ditambah B. Masukkan Y-nya sama dengan 7 dan X-nya sama dengan 6. 7 sama dengan A dikali 6 ditambah B. 7 sama dengan 6A ditambah B. Ya, kita masukkan ke dalam persamaan kedua. Nah, karena kita belum mengetahui nilai A dan B-nya ya, karena ini kan masih dalam bentuk persamaan ya, maka kita harus mencari terlebih dahulu nilai A dan B dengan menggunakan substitusi atau eliminasi ya, persamaan linear 2 variabel nih guys. Ya, kita ituin dulu ya, kita eliminasi ya. Kalau di sini kakak ngambilnya cara eliminasi atau bapak ngambilnya cara eliminasi. Kita eliminasi persamaan pertama dengan persamaan kedua, yaitu yang 3 sama dengan min 2A ditambah B, dengan persamaan kedua 7 sama dengan 6A ditambah B. Kita akan mengeliminasi si B-nya ini ya, karena udah satu nilai dia-nya, koefisiennya udah sama-sama 1. Bisa kita langsung eliminasi aja dengan cara dikurang. 3 dikurang 7 sama dengan min 4. Lalu min 2A dikurang 6A sama dengan min 8A. Sehingga kita peroleh ya, kita pindah ruaskan A sama dengan min 4 per min 8. Sehingga jika kita hitung A sama dengan setengah atau 1/2. Nah, kita udah tahu nih nilai A-nya sama dengan 1/2. Lalu kita akan mencari nilai B-nya. Nah, gimana caranya ya? Sama seperti materi persamaan linear 2 variabel ya. Sistem persamaan 2 variabel, jadi tinggal langsung aja kita substitusiin A-nya sehingga 3 ya. Oh ya, kita ngambil contohnya di persamaan 1 ya. Di persamaan 1 yaitu Y sama dengan min 2A ditambah B. Ya, kita ngambilnya persamaan pertama ya, yaitu 3 sama dengan min 2A ditambah B. Lalu kita substitusikan sehingga 3 sama dengan min 2 dikali setengah ditambah B. 3 sama dengan min 2 dikali setengah sama dengan min 1 ya. Jadi min 1 ditambah B. Kita pindah ruaskan atau kita hilangkan min 1-nya di ruas kanan sehingga B sama dengan 4. Nah, kita udah tahu nih nilai A-nya sama dengan setengah, nilai B-nya sama dengan 4. Lalu kita masukkan aja nilai A dan B ke dalam persamaan bentuk umum dari suatu fungsi, yaitu Y sama dengan AX tambah B. Sehingga Y sama dengan setengah X ditambah 4. Gitu kira-kira. Oke, sebentar. Nah, ini contoh lainnya, contoh soal yang cukup rumit nih, contoh soal quotes lah. Quotes enggak ya? Ya, kira-kira begitu. Ya, Joko sedang melakukan sebuah eksperimen kecil nih ceritanya, tentang lama ia mengisi kapasitas baterai handphonenya. Eksperimen dimulai dengan charger HP-nya mulai dari 20% hingga 60%. Setelah mendapatkan hasilnya, Joko menggambarkan grafik kenaikan baterai handphone hasil eksperimen tersebut. Ternyata didapatkan bahwa grafiknya merupakan sebuah grafik fungsi linear sebagai berikutnya. Jadi ini ada gambarnya Joko nih ya ceritanya. Gambar mengisi daya HP pada HP Joko. Nah, jadi dimulai ya.
dimulainya ketika 20% dan diakhiri ketika 60%. Lama waktu mengecasnya atau lama waktu mengisi dayanya adalah 50 menit nih guys. Jadi sumbu X melambangkan lama waktu untuk mengisi dayanya, lalu sumbu Y melambangkan persentase baterainya atau persentase baterainya. Lalu gimana ya? Pertanyaannya adalah jika Joko ingin mengisi daya HP-nya pada pukul 13.15 mulai dari 20% ya hingga 100%. Ya, jadi dari mulai 20% hingga 100% ya. Lalu dia start ngisi baterainya pada jam 1:15 atau 13:15. Pertanyaannya, maka pukul berapakah daya HP Joko sudah terisi penuh? Ya, jadi ya kita ngitungin ya guys, kira-kira Joko jam berapa nih HP-nya Joko bakal sampai 100% yang tadinya 20% ketika dicas. Ya, oke, kita lanjutkan perhitungannya. Nah, yang pertama kita gambarkan dulu atau kita tuliskan dulu ya persamaan umum dari suatu fungsi Y sama dengan Fx sama dengan Ax ditambah B. Lalu kita ambil titik 0,20 dan 50,60 ya, karena di sini kita dikasih tahunya cuma 2 titik nih guys. Cuma 0 dan 0,20 dan 50,60 dan 60 ya. Nah, kita ambil titik tersebut. Yang pertama kita substitusikan dulu titik 0,20-nya ya. Ya 20 sama dengan sumbu Y. Ya langsung aja kita substitusikan 20 sama dengan A dikali 0 ditambah B. Lalu hasilnya B sama dengan 20. Nah, lalu kita substitusikan titik yang kedua yaitu 50 dan 60 ya. 60 di sumbu Y dan 50 di sumbu X. Sehingga 60 sama dengan A dikali 50 tambah B. Ya, karena kita kan udah tahu nih nilai B-nya sama dengan 20 ya. Karena kan kalau tadi kita belum tahu sama sekali. Jadi bisa langsung kita substitusiin aja tanpa harus kita eliminasi. Ya, jadi 60 sama dengan 50A ditambah 20. Ya, kita operasi hitungkan 40 sama dengan 50A sehingga A sama dengan 40 per 50. Kita sederhanakan A sama dengan 4 per 5 mohon maaf. Lalu kita sempurnakan ya dengan doa kafaratul majlis, bukan ya. Lalu kita buat dalam bentuk desimal ya. Kalau di sini Bapak ngambilnya bentuk desimal aja biar lebih simpel sih. Ya, A sama dengan 0,8 ya, karena 4 per 5 senilai dengan 0,8. Nah, karena kita udah tahu A dan B-nya berapa ya, maka dapatlah nilai Fx atau nilai fungsi dari ya dari lamanya Joko mengisi baterai ya, mengisi daya HP-nya, yaitu Fx dengan 0,8x ditambah 20 ya. Jadi ini ya fungsinya, lama atau seberapa besar HP Joko bertambah setiap menitnya gitu. 0,8x ditambah 20. Nah, lalu jika Joko ingin mengisi daya hingga 100% ya, maka kita ambil Y sama dengan 100 ya, karena kan tadi sumbu Y melambangkan persentase daya HP baterainya si Joko ini. Ya, 100 sama dengan 0,8x ditambah 20. Seperti biasa kita operasi hitungkan ya. 100 sama dengan 100 dikurang 20 sama dengan 80 ya, sehingga 80 sama dengan 0,8x. Kita hitung sekian-sekian sehingga x-nya sama dengan 100 menit ya. 0,8 dipindah luaskan ya, sama dengan 8 per 10. 800 ya 800 dibagi 8 ya, sama dengan 100 menit. Nah, kita udah tahu nih ketika Joko ingin mengisi daya HP-nya dari 20% ke 100% membutuhkan lama waktu sebesar 100 menit, maka langsung aja kita hitung ya jam berapa casnya akan selesai gitu atau akan mencapai daya 100%. Nah, jadi dari jam 13.15 kita tambah 100 menit atau bisa dibilang 1 jam lebih 40 menit ya, 100 menit, sehingga didapatlah hasil baterai Joko akan terisi penuh pada pukul 14.55 ya. Ya, jadi begitu cara menghitung grafik fungsi linear ataupun sebaliknya ya, dari grafik linear kita translasikan ke dalam fungsi. Nah, selanjutnya ada yang namanya fungsi kuadrat nih ya. Fungsi kuadrat dihasilkan dari suatu fungsi yang pangkat tertingginya adalah 2, dan jika digambarkan pada diagram Cartesius, maka gambar dari grafik fungsi ini akan berupa seperti sebuah parabola
yang arah dan letak parabolanya akan bergantung pada fungsi yang diberikan. Jadi notasi umumnya adalah sebagai berikut. Y sama dengan fx sama dengan ax pangkat 2. Ya ini maaf nih, ada sedikit typo ya. Seharusnya ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c dengan syarat a nggak boleh sama dengan 0. Ya, lalu keterangannya sama seperti tadi ya. A dan B adalah koefisiennya, X variabel bebas, Y variabel tingkat, dan C sama dengan konstantanya. Ya, contoh dari notasi fungsi kuadrat, ya lagi-lagi ini ada kesalahan ketik, mohon maaf. Contoh dari notasi fungsi kuadrat nih adalah Y sama dengan 2X kuadrat dikurang 4X ditambah 1, ya contohnya itu. Lalu Fx sama dengan 3X min 3X kuadrat, ya ingat ya, pangkat tertingginya harus 2, nggak boleh 0, nggak boleh 1, yang nggak boleh 3, nggak boleh, ya pokoknya wajib 2. Itu yang namanya fungsi kuadrat. Fx sama dengan 4x kuadrat ditambah 1, ya, atau y sama dengan min 4x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 4, yaitu semuanya adalah notasi contoh-contoh dari notasi fungsi kuadrat. Nah, lalu grafik fungsi kuadrat ini mempunyai beberapa ciri-ciri nih guys. Ya, yang pertama adalah grafik terbuka seperti parabola. Ya, seperti yang telah dikasih tahu tadi atau teorinya tadi, bahwa arahnya itu akan bergantung pada nilai A ya. Nah, nilai A-nya itu nilai yang mana ya? Yang ini nih ya, sama dengan AX kuadrat ya. Jadi koefisien dari suatu variabel yang berpangkat 2 itu nilai A namanya. Nah, lalu nilai A ini akan mempengaruhi apakah grafik tersebut akan terbuka ke bawah atau terbuka ke atas. Gambarnya seperti ini ya. Jika A kurang dari 0, maka grafik terbuka ke bawah seperti ini. Dan jika A lebih dari 0, maka grafik akan terbuka ke atas. A-nya nggak boleh sama dengan 0 ya, jadi nggak ada kalau A sama dengan 0. Nah, lalu yang kedua mempunyai titik puncak. Nah, ini nih ada juga gambarnya. Titik puncak adalah titik paling tinggi atau titik maksimum ya bisa dibilang dari suatu fungsi kuadrat tersebut. Nah, cara mencari titik puncak adalah dengan rumus, yaitu untuk sumbu X-nya sama dengan min B per 2A, dan untuk sumbu Y-nya sama dengan D per min 4A. D-nya itu adalah diskriminan ya. Diskriminan itu rumusnya B kuadrat min 4 dikali A dikali C, gitu kira-kira. Nah, untuk dan yang ketiga mempunyai sumbu simetri. Nah, sumbu simetri itu sumbu lipatnya bisa dibilang seperti itu. Jadi ketika dilipat maka besar yang kanan atau besar sisi kanan dan besar sisi kiri itu sama ya pada fungsi kuadrat. Itu namanya sumbu simetri. Nah, rumusnya itu X sama dengan min B per 2A. Ya, jadi sumbu simetri berada pada titik X atau koordinat X-nya. Nah, cara menggambar fungsi kuadrat ya, kita belajar teorinya lagi ya, lagi-lagi biar mudah-mudahan dapat membantu untuk memahami. Yang pertama, tentukan apakah gambar parabola akan terbuka ke atas atau ke bawah dengan cara melihat nilai A. Ya, seperti tadi, apabila A lebih besar dari 0, maka parabola akan terbuka ke atas, dan apabila A kurang dari 0, maka parabola terbuka ke bawah ya. Kita perhatiin dulu A-nya yang mana nih, apakah dia lebih besar atau lebih kecil. Lalu yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu X ya, atau titik potong dengan sumbu X ya, dengan cara Fx sama dengan Y sama dengan 0 nya. Jadi jika ingin mencari titik potong dengan sumbu X, kita umpamain aja Y-nya sama dengan 0. Nah, selanjutnya menentukan titik potong dengan sumbu Y. Nah, ini sebaliknya, kita tentuin aja X-nya sama dengan 0 gitu. Lalu yang selanjutnya menentukan koordinat titik puncak ya. Seperti tadi rumusnya udah dikasih tahu, min B per 2A dan koma ya, atau koma lebih tepatnya, D per min 4A diskriminan, atau B kuadrat min 4AC per min 4A. Nah, jika merasa dibutuhkan, tambahkan titik bantu. Nah, ini opsional aja sih. Jadi biar lebih tahu lagi gitu, arah grafiknya akan kemana gitu. Itu titik bantu. Nah, yang keenam, hubungkan titik-titik tersebut hingga menyerupai gambar parabola. Contohnya nih ya. Oh ya, ada ketentuan ya. Kan tadi dikasih tahu ya bahwa kita akan mencari titik potong sumbu X. Nah, sebenarnya nggak semudah itu atau nggak sesimpel itu ya guys. Nah, untuk keberadaan titik potong sumbu X pada fungsi kuadrat terdapat suatu ketentuan gitu, atau
akan dipengaruhi suatu sama lain. Ada 3 jenis nih. Nah, dan itu dipengaruhi oleh besarnya diskriminan pada fungsi kuadrat tersebut. Nah, jika diskriminannya lebih besar dari 0, maka grafik memotong sumbu X di 2 titik. Jika sama dengan 0, menyinggung sumbu X, atau dia nggak memotong ya, cuma nempel doang. Dan yang ketiga, jika kurang dari 0, maka grafik tidak memotong sumbu X. Gambarnya ada di seperti ini. Ya, yang pertama, ketika D-nya lebih besar dari 0, yang kedua, D sama dengan 0, yang ketiga, D kurang dari 0. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh ya, biar nggak terlalu bingung-bingung amat. Ya, contohnya gambarkan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Jawab. Ya, cara menentukan arah parabola seperti ya tadi ya, kita lihat dulu. A-nya berapa? Oh, di sini A-nya 1, koefisiennya 1 ternyata. Maka 1 lebih besar dari 0 yang menandakan bahwa parabola akan terbuka ke atas. Ya, seperti ini ya. A lebih besar dari 0, parabola terbuka ke atas. Nah, lalu selanjutnya menentukan titik potong dengan sumbu X ya. Kita ini nggak nyari diskriminannya dulu sih. Sebenarnya harusnya kita nyari dulu, tapi karena udah yakin aja ya, udah kepedean, kita coba cari aja langsung ya, cari titik potong dengan sumbu X dengan cara mengumpamakan Y sama dengan 0. Yes, jadi 0 sama dengan X kuadrat min 2X min 8 ya. Kita faktorkan X min 4 ya, yang pertama, yang kedua X plus 2 sama dengan 0. Sehingga X1 sama dengan 4 dan X2 sama dengan min 2. Lalu selanjutnya menentukan titik potong dengan sumbu Y. Ya, dengan sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0 ya. Kita gampang ya ini mah. Tinggal substitusikan aja X sama dengan 0. Sehingga Y sama dengan 0 dikurang 0 dikurang 8. Sehingga Y-nya sama dengan min 8. Nah, selanjutnya kita cari titik puncaknya. Ya, koordinat X-nya sama dengan min B per 2A. X sama dengan min 2 ya, karena tadi B-nya besarnya min 2. Jadi min dikali min sama dengan plus ya. Jadi 2 per 2 sama dengan 1 untuk koordinat X-nya. Nah, ini juga berlaku untuk itunya ya, titik simetrinya sama-sama 1. Nah, lalu yang kedua koordinat Y-nya. D per min 4A. Seperti yang udah dikasih tahu, D sama dengan B kuadrat min 4AC ya. Sehingga D sama dengan B kuadrat min 4 dikali A dikali C dibagi min 4A. Y sama dengan min 4 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikurang min 8. Ya, jadi sehingga 4 ditambah 32 ya. Min 4 dikali min 8 itu 32 positif karena negatif bukan negatif. Yang lalu bawahnya min 4 kali 1 tetap min 4. Lalu dapat diperoleh Y sama dengan 36 per min 4 sama dengan min 9 ya. Ini rada samar-samar sama dengan ya, jadi nilai Y-nya sama dengan min 9, sehingga kita telah memperoleh titik puncaknya yaitu 1, min 9. Lalu langkah terakhir kita gambarkan ya, kita udah tahu nih mana aja titik-titik potongnya dengan sumbu X. Oh, di sini titik potong dengan sumbu X ya. Ada di min 2, ada di 4. Nah, kita titik-titikin dulu nih. Lalu titik puncaknya, titik puncaknya ada di 1, min 9. Lalu titik potong dengan sumbu Y ada di min 8. Kita buat titik-titiknya, lalu kita gambarkan berbentuk parabola yang terbuka ke atas. Ya, gitu kira-kira. Ya, lalu soal selanjutnya nih, contoh soal selanjutnya dan terakhir. Ya, tentukan fungsi kuadrat dari gambar berikut. Ya, kita perhatiin gambarnya dulu. Yang pertama, ini fungsi parabola yang terbuka ke atas. Dalam artian, A-nya udah pasti lebih dari 0. A-nya positif ya, udah pasti itu. Nah, lalu yang kedua ada titik potong nih, ada titik potong sumbu X, yaitu ada di min 1 dan ada di 3 ya, min 1,0 dan 3,0. Nah, lalu selanjutnya bagaimana? Selanjutnya seperti ini ya, diketahui bahwa fungsi tersebut memotong sumbu X di min 1,0 dan 3,0 ya, seperti yang tadi setelah Bapak notis ya. Lalu dapat ditarik kesimpulan bahwa titik tersebut berasalkan dari faktor-faktor fungsi sebagai berikut ya. Ya, karena kan tadi kan kita udah nyari faktor dari suatu fungsi ya untuk mencari nilai X. Nah, di sini X-nya sama dengan negatif nih guys, min 1 ya. Lalu fungsi asalnya atau faktor asalnya, maaf lebih tepatnya faktor asalnya, yaitu X plus 1 ya.
Ini cuma logikanya doang ya, berdasarkan logika ya. Karena jika di sini sama dengan min 1, maka faktor asalnya adalah X ditambah 1 ya, karena X tambah 1 sama dengan 0 ya, lalu X sama dengan min 1 kan gitu kan logikanya. Jadi faktor asalnya adalah X plus 1, dan dari faktor asal 3,0 adalah X min 3. Nah, ingat bahwa jika memotong di sumbu X maka Y sama dengan 0, maka asal fungsi tersebut adalah X plus 1 dikali X min 3 sama dengan 0. Kita kalikan pelangi ya, sehingga X kuadrat min 3X ditambah X min 3 sama dengan 0. X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Ya karena 0-nya ini sama dengan Y ya, karena kan ini menyinggung atau memotong di titik di sumbu X ya, Y-nya sama 0. Ya bisa kita ganti aja supaya kita dapat fungsi umumnya gitu. Sehingga Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Lalu Fx sama dengan X kuadrat min 2X min 3, maka dapat disimpulkan bahwa grafik tersebut merupakan gambar dari fungsi Fx sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Nah, ya kira-kira sekian ya dari presentasi kelompok Bapak ya. Tadi telah dibawakan oleh Saudara Syafa dan Saudara Teti ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat dipahami, dapat dimengerti. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan-kesalahan penjelasan ataupun penggunaan kata. Mudah-mudahan dapat menjadi manfaat untuk kita semua ya. Oke, karena udah selesai maka saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.